Warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kawasan Kedung Boto, kita berjumpa lagi dengan Mbak Miss Jagat ya teman-teman. Dulur-dulur, teman-teman senasib seperjuangan, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Ini kita akan wawancara sedikit dengan bapaknya ya, yang lagi ngarit rumput untuk pakan sapi mungkin ya teman-teman. Kita datangi aja teman-teman. Oke, sebelumnya teman-teman boleh like, komen, dan subscribe tentunya di channelnya Mbak Miss Jagat ya teman-teman. Selamat siang Mbak. Ya, Lagi ngapain Bapak? saya masih cari rumput ini, Pak. Oh, dengan Bapak siapa? Pak Sabar. Oh, Pak Sabar yang punya lahan itu Pak ya? Ya, Oh, Pak Haji Sabar teman-teman ini. Yang ini saya masih cari rumput. oh, cari rumput pakan sapi Pak? Ya, pakan kambing. Oh, kambing. Dulu kan ternaknya sapi. Iya, dulu. Nah, sekarang kambing dulu. Nanti dibesarkan buat beli kambing Pak ya. Ini, Nah, gini loh Pak, saya kan mau tanya-tanya aturan, kan saya nemui Pak Warjo, tapi jam sekarang belum kesini ya Pak. Belum kesini ya. Tapi dulu kan katanya kan di Sasak Simbang Jati itu kan ada pembunuhan dan mayatnya kan hanyut ke sini Pak katanya Pak. Kalau dulu kan memang di sana kan ada jomblang ya Pak ya, ada. yang namanya Dongpolo ya, Ya, ya. jomblang. Nah itu kan katanya kan kalau hanyut kan ke sini teman-teman, ke arah sini ya. Sana Pak ya. Dan mayatnya itu diambil oleh warga Kedung Segok, diangkat ke daratan teman-teman, dan dimakamkan di bagian lereng sini teman-teman katanya Pak Warjo. Itu. Jadi kalau Kedung Boto itu diklaim ada kuburan itu memang ada, tapi kalau di atas saya nggak tahu teman-teman. Tapi kalau yang di bawah cerita dari Pak Warjo, cerita dari nenek moyang dulu, memang ada zaman Belanda ya, orang yang dibunuh di Sasak, terus mayatnya hanyut Pak ya, Lanjut. hanyut lalu dan orang Kedung Segok itu apa namanya, cari taunya ini kalau ada burung gagak teman-teman, kalau ada burung gagak bunyi berarti di sini ada mayat, lalu berbondong-bondong ke sini orang Kedung Segok dan memakamkan di lereng sebelah sana teman-teman itu, tapi sudah kena urugan galian itu Pak ya, itu di bagian sana teman-teman. Tapi tidak ada tengoknya, nggak ada tengernya, dari tidak tahu. Oke, terima kasih Bapak Haji Sabar. Ini rumputnya bagus-bagus kok ini buat pakan kambing nanti. Terima kasih. Lagi ngeliput ini Pak dari lereng barat, lereng timur sampai lereng selatan Kedung Boto. Supaya yang tidak sempat ke sini bisa lihat di YouTube saya nanti. Ya, dilanjut Pak. Terima kasih Pak Haji Sabar. Itu teman-teman Pak Haji Sabar dari Kedung Segok ya, sedikit juga tahu di cerita di sini ya teman-teman, di Dongpolo. Jadi begini teman-teman. Kan pernah saya liput teman-teman ya di Sasak Simbang Jati atau jembatan Simbang Jati itu ya teman-teman ya. Dan di sana itu dulu pernah ada pembunuhan, yang membunuh juga Belanda, makanya di sana kan didirikan monumen pahlawan itu teman-teman ya. Dan kemarin sudah saya liput nama-namanya. Nah itu salah satu atau beberapa yang terdampar di sini itu ada pertama. Karena membunuhnya itu di atas jembatan, ditembak. Lalu ada yang jatuh, kalau jatuh ke kali kan kalinya besar kan nggak diambil teman-teman, langsung hanyut ya, langsung hanyut. Nah ini tempat ini yang saya injak ini sungai teman-teman. Dulu sungai dari tembusan kan, sungai ini besar dulu, tembusan dari sana lewatnya sini juga dari yang arah selatan itu ngulek ke sini teman-teman. Dan terdamparnya ini di daerah sini teman-teman, di daerah sini mayatnya itu terdamparnya di daerah sini. Sayang saya tidak ketemu Mbah Warjo ya teman-teman. Nah, lalu di sini ini diambil oleh warga Kedung Segok ya teman-teman, yang tahu bahwa tadi malam ada penembakan, pasti mayatnya terdampar di sana. Dan di sini loh teman-teman ya, diangkat sebelah sini lalu dikuburkan di sebelah daratan sini teman-teman. Ini kan sungainya, kita naik mungkin ya ke atas sini. Maaf ya teman-teman, di sini agak berisik karena juga di dekat galian ya, ada galian. Nah ini di dekat sini teman-teman, di daerah sini. Makamnya itu di daerah sini, dikubur di daerah daratan sini. Tapi karena orangnya pun tidak tahu namanya siapa dan tidak ada tengoknya ya, nggak ada tengernya, kuburnya di sini. Jadi memang kalau pencetus atau penemu bahwa Kedung Boto itu ada makam itu memang benar teman-teman. Tapi bukan di atas sana dan bukan wali ya teman-teman. Bukan wali yang terdampar di sini. Adalah masyarakat yang difitnah oleh temannya sendiri
ditunjukkan kepada Belanda, lalu ditangkap oleh Belanda, diikat tangannya dan kakinya, dibawa ke Sasak Simbang Jati, lalu dieksekusi di sana teman-teman. Dan yang jatuh pasti terhanyut dan terdampar di sini, yang jatuh dari jembatan. Kalau yang tidak jatuh masih diambil oleh keluarganya, dimakamkan teman-teman ya. Makanya di sana kan ada semacam monumen ya di Simbang Jati itu teman-teman ya. Nah itu sebenarnya di sini teman-teman, di daerah sini ya. Ini dulu sungai ya, sungai tembus dari sana, juga sungai lingkaran dari Kedung Boto langsung ke sini teman-teman, karena sungainya besar dulu ya. Sini, dan di sini terkenal dulu jomblang teman-teman, jomblang di sini terkenal jomblang. Ya, ikannya banyak sekali dulu teman-teman. Saya juga pernah menjala di sini. Yang ada pohon ketela ini dulu jomblang nih, kayak danau, semacam danau lah ya. Dan ini terdamparnya di sini teman-teman. Lalu diangkat ke daratan dan dikuburkan di sana. Tapi karena zaman dahulu mungkin jangankan berziarah ke tempat ini ya teman-teman, untuk mencari hidup aja susah karena dikuasai oleh pemerintahan Belanda teman-teman. Dan zaman dahulu konon katanya di Kecamatan Tulis itu Belanda seakan menguasai teman-teman, makanya di daerah jembatan Simbang Jati itu kan terpampang pahlawan itu ya, yang dieksekusi di sana itu, nama-namanya juga ada semua. Dan apa namanya, kita sedikit tahu ya Pak teman-teman ya, bahwa saya ada cerita dulu dari kakek dan nenek moyang saya. Kalau di Kecamatan Tulis itu kecamatannya ada dua teman-teman, yaitu Kecamatan Pemerintahan Belanda dan Kecamatan Pemerintahan Republik Indonesia. Kalau kecamatan yang atas namakan Pemerintahan Belanda itu di Kecamatan Tulis itu tadi, letaknya di mana saya nggak tahu, tapi kalau yang Kecamatan Republik Indonesia itu katanya ada di Ujonegoro teman-teman ya. Itulah tadi sedikit cerita dari saya yang dulu diceritakan dari nenek moyang saya teman-teman. Dan yang jelas tadi yang dieksekusi, yang jatuh dari jembatan dan hanyut itu memang dikubur di bagian sini teman-teman. Entah beberapa orang saya tidak tahu lebih jelasnya, karena saya hanya diceritakan semacam itu dari Bapak Warjuk yang pernah saya wawancarai ya teman-teman di Gedung Sekep. Tapi kali ini Pak Warjuk belum datang ke sini, dan Pak Warjuk kan juga keamanan di sini teman-teman, keamanan jaga malam ya, jaga alat berat. Dan kita tidak bisa bertemu Pak Warjuk, kalau bisa bertemu nanti mungkin bisa menunjukkan tepatnya di mana ya. Tapi ini sudah kena ini teman-teman, sudah tertimbun oleh galian-galian ini, karena galian ini kan mencarinya batu dan tanahnya digeser-geser, jadi tidak ketemu teman-teman. Oke teman-teman, kiranya sampai di sini perjalanan Mbah Mis Jagat dan cerita-cerita Mbah Mis Jagat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya bila mana ada cerita saya yang tidak pas, karena saya juga diceritakannya seperti itu. Saya bercerita apa adanya teman-teman ya, tidak menambahi dan tidak mengurangi. Itu cerita-cerita dari mendiang bapak atau pendahulu kami. Memang hanya itu yang saya tahu teman-teman. Dan ini teman-teman saya tunjukkan cungkup yang dibuat yang mengelola di Kedung Boto saat ini ya teman-teman. Ini cungkup ini untuk kegiatan keagamaan ya teman-teman. Di sini sering ada ritual-ritual wirid. Kalau bulan Suro itu tentunya juga masih banyak di sini anak-anak atau orang-orang yang punya kegiatan di sini. Mungkin begini teman-teman, bukannya kok wirid kok nggak di musola atau di masjid, karena mungkin begini teman-teman ya. Kalau di sini mungkin agak lebih tenang ya teman-teman, dan lebih menjiwai, boleh dikatakan lebih kusuk ya teman-teman ya, karena tidak terganggu oleh kebisingan hiruk-pikuk di kampung. Kalau di kampung itu kan ramai sekali terpengaruh oleh suara-suara macam-macam kalau di kampung teman. Kalau di sini hanya suara gemercik air teman-teman, gemuruh air ya.
Jadi kita wirid itu kusuk sekali di sini teman-teman. Tapi wiridnya wirid tertentu ya teman-teman, mungkin untuk sebuah dari perguruan apa atau perguruan silat apa yang untuk menambah kekusukan ya, karena di perguruan itu kan bukan, walaupun di perguruan silat bukan hanya pelajaran silat aja yang dikuasai teman-teman, juga menguasai pelajaran yang macam-macam ya teman-teman. Oke teman-teman, Mas, yuk. Mungkin kita sudah sampai di sini ya teman-teman ya. Jika teman-teman yang mau berrefreshing di daerah Kedung Boto, silakan saja karena ini sudah mulai dibersihkan teman-teman ya. Dan suasananya, tempatnya juga asik sekali dan bisa membawa handphone untuk foto-foto di sini ya teman-teman. Foto ria. Oke, terima kasih teman-teman. Kiranya sampai di sini perjumpaan dengan Mbak Miss Jagat menelusuri cerita legenda, cerita sejarah dari Kedung Boto sampai sejarah peperangan zaman Belanda ya teman-teman, penjajahan zaman Belanda. Oke, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya teman-teman, bila mana ada cerita yang kurang pas mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.